Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Loraiman Durutnasi Medita. Kembali lagi di channel kita Wirasuta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan sharing-sharing terkait Human Resource Management. Oke, pembahasan kali ini aku pakai judul atau buku dari Charles dan Yongsun Peck, di mana buku ini berjudul Managing a Global Workforce Challenges and Opportunities in International Human Resource Management. Jadi bukunya ini ya. Buku ini adalah buku yang paling aku suka dan membacanya mudah. Jadi di dalam buku ini sudah terstruktur, pada setiap babnya dijelaskan secara rinci dan simple terkait International Human Resource Management. Oke, mau tahu apa isi dari buku ini? Oke, sekarang kita review. Check it out. Jadi, teman-teman, kita sudah berada di era industrial 4.0 dan sudah tentunya melewati dan sedang menghadapi globalisasi. Nah, dalam konteks sumber daya manusia, para pemimpin perusahaan semakin tahun ke tahun berusaha untuk mengelola organisasi mereka dalam konteks pasar global yang berkembang dengan kekuatan sosial, politik, maupun ekonomi. Nah, dalam konteks global ini, para pemimpin perusahaan akan selalu berusaha menghadapi kebutuhan karyawan untuk melaksanakan kegiatan kinerjanya. Karyawan dalam perusahaan kini sudah mulai beragam. Ya, bisa dari negara itu sendiri di mana perusahaan itu berdiri, bisa dari negara asing, ya, tenaga asing, maupun dari organisasi-organisasi mitra. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sekeliling kita di mana banyak perusahaan multinasional ya yang berdiri di negara kita sendiri. Nah, kini batasan organisasi itu menjadi lebih permeabel dan sepertinya kurang tegas antara hubungan kerja yang kinerja yang baru atau karyawan baru dengan perjanjian-perjanjian kolaboratif seperti contoh analisis strategis, IGV atau International Joint Venture, layanan outsourcing, dan pengaturan tenaga kerja baru yang lebih fleksibel seperti tenaga kerja kontrak, kemudian karyawan paruh waktu maupun karyawan sementara. Nah, oke, dari bagian ini kita bisa lihat apa sih faktor-faktor yang berpengaruh pada manajemen tenaga kerja yang global. Yang pertama tentunya adalah faktor eksternal. Ya, di faktor eksternal di dalam buku ini dituliskan terdapat 8 poin. Yang pertama dari faktor ekonomi, kemudian social preference, kompetisi, demografi, inovasi ya dari baik teknologi maupun manajemen practice-nya, kemudian ada governance-nya, kemudian ada intergovernmental organization ya, seperti ada United Nations, ILO ya, International Labour Organization, dan WTO, World Trade Organization. Kemudian ada juga faktor dari employee interest organization atau dari karyawan sendiri. Nah, dari external faktor ini, selain eksternal faktor, ada hal yang mempengaruhi juga tentunya dari faktor internal sendiri, yaitu dari company culture atau budaya perusahaan, dari company climate, iklim perusahaannya bagaimana, kemudian strateginya bagaimana, dan organisasi atau struktur organisasi dari perusahaan tersebut juga mempengaruhi daripada manajemen tenaga kerja. Oke, dari dua faktor ini, dari eksternal, dari internal, ini keseluruhan akan mempengaruhi
manajemen tenaga kerja secara global. Oke, karena kita sudah bahas, kita bahas satu-satu ya terkait faktor-faktor ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait faktor eksternalnya dulu. Oke, faktor pertama adalah faktor ekonomi. Nah, sama seperti kekuatan ekonomi lokal, nasional, maupun regional dan global, ekonomi ini sangat mempengaruhi aktivitas bisnis ya. Kondisi ekonomi tentunya dapat mempengaruhi keputusan pemilihan tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Oke, sebagai contoh ya, seperti di tengah situasi saat ini nih di COVID-19, banyak perusahaan yang kita dengar ya mem-PHK, kemudian memutuskan hubungan kerja secara massal atau banyak secara keseluruhan karena kondisi perekonomian yang kurang baik di tengah pandemi global ini. Jadi ekonomi sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja, manajemen tenaga kerja. Kemudian ada contoh lainnya di mana apabila suatu perekonomian dianggap lemah, rencana pertumbuhan perusahaan dapat ditunda juga. Jadi banyak kegiatan-kegiatan suatu perusahaan ketika ekonomi lemah itu akan ditunda terlebih dahulu. Kemudian faktor yang kedua adalah social preference. Nah, faktor ini terdiri dari seperangkat keyakinan, nilai, norma, kebiasaan, sikap, dan ekspektasi yang dipegang oleh sekelompok orang, komunitas, maupun masyarakat. Nah, budaya yang mewakili pertimbangan utama dari preferensi sosial ini. Oke, dengan mendalam dan meresap yang hal ini akan mempengaruhi bisnis internasional dalam manajemen tenaga kerja globalnya. Nah, preferensi sosial ini juga dipengaruhi oleh teknologi, khususnya teknologi komunikasi, yang saat ini semakin mudah kita dapatkan ya dengan adanya fasilitas internet. Nah, fasilitas internet ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat atau karyawan yang luas akan isu-isu, peluang, model sosial, dan akan juga berpengaruh sedikit banyaknya terhadap norma maupun tradisi dari masyarakat itu sendiri. Oke, jadi secara global juga terdapat gerakan yang semakin meningkatkan tanggung jawab dari perusahaan tersebut, atau disebut juga dengan CSR ya, atau Corporate Social Responsibility. Nah, dengan adanya CSR, maka kesadaran dari perusahaan itu akan tumbuh untuk lebih memperhatikan lingkungannya maupun komunitas di sekelilingnya. Oke. Faktor yang ketiga adalah persaingan. Nah, faktor eksternal dari persaingan, khususnya persaingan global, ini tentunya sangat berpengaruh pada perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas dengan meningkatkan jumlah pelanggan yang lebih puas terhadap produk atau layanan jasanya dengan biaya yang lebih rendah. Nah, hal ini adalah pendorong utama dari globalisasi tersebut. Nah, dengan aksesibilitas yang sangat tinggi di era industri 4.0 ini, itu menjadi peluang yang besar bagi perusahaan maupun tenaga kerja yang lebih murah ya. Jadi tenaga kerja lebih murah itu lebih mudah diakses juga oleh perusahaan-perusahaan multinasional maupun perusahaan yang global, sehingga beberapa perusahaan itu termotivasi untuk memindahkan perusahaannya atau memindahkan operasinya di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, seperti itu. Nah, dengan dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sangat maju, perusahaan tentunya akan mendapatkan efisiensi dengan mengkonsolidasikan atau bergerak melalui outsourcing, lepas pantai maupun operasi tenaga kerja yang lebih murah ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi
sumber daya manusia dari perusahaan juga merupakan sumber utama atau keunggulan dari perusahaan yang kompetitif. Oke. Faktor yang keempat adalah demografi. Nah, demografi atau karakteristiknya tenaga kerja umum yaitu dari usia, jenis kelamin, etnis, basis keterampilan. Hal ini akan mempengaruhi sifat tantangan dan praktik manajemen tenaga kerja. Sebagai contoh, dalam banyak negara industri, pekerja atau karyawan yang sudah tua atau yang lebih tua kan kurang produktif, sehingga mereka diberhentikan dan dicari tenaga kerja baru. Nah, hal ini juga untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan tenaga kerja yang semakin meningkat. Oke. Faktor yang kelima adalah inovasi. Nah, di dunia yang semakin berubah ini dan berubahnya sangat cepat, tantangan dan berkelanjutan mengharuskan perusahaan untuk memonitoring dan mengantisipasi perubahan ini, serta menyesuaikan sehingga dapat lebih beradaptasi, lebih fleksibel, lebih bertahan hidup, bersaing dengan dan sukses juga di persaingan global. Ya, inovasi yang meningkatkan kerja atau kinerja organisasi sering mengantarkan perubahan yang besar pada suatu perusahaan, sehingga inovasi itu sangat diperlukan ya. Inovasi-inovasi ini akan muncul dari tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tepat di bidangnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini dikategorikan dua bentuk inovasi, yaitu inovasi manajemen dan inovasi teknologi. Oke. Jadi, inovasi teknologi itu merupakan salah satu faktor eksternal yang paling terlihat dan akan mempengaruhi manajemen tenaga kerja global saat ini. Di mana ketika perusahaan mengadopsi inovasi teknis, bahkan dia akan mengupgrade sistemnya ke lebih hal yang dari sederhana menggunakan perangkat-perangkat komputer atau lunak, maka beberapa tenaga kerja itu sudah tidak diperlukan, melainkan digantikan dengan teknologi tersebut. Nah, jadi pada skala yang lebih luas, bahwa inovasi teknologi ini akan membawa efisiensi yang meningkatkan omset atau keuntungan bagi perusahaan, karena perusahaan akan lebih efisien terhadap tenaga kerjanya ya. Untuk hal-hal yang sederhana maupun simpel sudah dapat digantikan dengan inovasi teknologi ini, seperti itu. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi juga itu bisa meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan. Oke. Nah, sebagai contoh, banyak pekerjaan di seluruh dunia ya saat ini yang telah hilang di sektor manufaktur, di mana karena sudah digantikan dengan teknologi inovasi atau inovasi teknologi dalam operasi kerjanya. Oke, selain itu teknologi informasi dan komunikasi juga akan memfasilitasi marketing perusahaan maupun komunikasi perusahaan yang multinasional ya. Jadi lebih mudah apabila suatu perusahaan itu berdiri di berbagai negara dengan berbagai layanan yang ada ya, seperti salah satu contohnya call center sebagai salah satu bentuk layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggannya. Oke. Jadi penyampaian informasi dan kebutuhan pelanggan itu lebih mudah saat ini. Oke. Faktor yang keenam adalah pemerintah, di mana ya, jadi kita tahu bahwa tujuan utama dari pemerintah itu kan untuk mengamankan dan melindungi kesejahteraan dari warga negaranya ya, termasuk di mata pencarian ekonomi mereka. Dimana saat ini kan khususnya negara Indonesia juga sudah mengencarkan penggunaan produk lokal atau produksi dalam negeri lebih tinggi ya daripada yang lain. Jadi lebih mengenalkan bahwa kita harus mencintai produk-produk dan perekonomian di dalam negeri.
Oke. Nah, selanjutnya dari sebuah pemerintah. Oke, yang kedelapan itu ada faktor employee interest gitu. Jadi itu adalah berbagai employee interest. Bentuk utama dari organisasi minat karyawan ini bisa dalam serikat buruh, majikan, asosiasi profesional maupun berbagai LSM atau lembaga swadaya masyarakat ya. Oke, itu adalah kedelapan faktor eksternal dari human resource management internasional ya. Oke, selanjutnya faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi manajemen tenaga kerja secara global itu ada 4 faktor ya. Yang pertama adalah company culture. Company culture atau budaya organisasi ya, itu sudah terbentuk sejak lama di suatu perusahaan ya, yaitu suatu keyakinan, norma, sikap, prioritas, nilai yang berlaku secara keseluruhan di organisasi tersebut. Kemudian hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh pimpinan kolektif maupun karyawan-karyawan yang sudah ada di sana sejak pertama kali perusahaan itu berdiri. Dengan demikian, ada juga perubahan yang terus-menerus terhadap migrasi domestik yang penting untuk dipahami oleh multinational company atau perusahaan multinasional ya di berbagai negara untuk melihat rencana pasokan tenaga kerja yang memadai dan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat maupun staf negara dari dimana tuan rumah atau dimana perusahaan itu berdiri. Nah, terdapat perubahan umum dalam demografi dunia. Ya, pada buku ini dijelaskan bahwa pada tahun 2000 populasi dunia itu melampaui 6 bilion atau 6 triliun ya. Dan memperkirakan bahwa pada tahun 2025 populasi dunia akan meningkat menjadi 8 triliun orang. Nah, pada saat ini Asia menjadi wilayah yang terpadat di dunia ya teman-teman, dan membuat sekitar 60% populasi dunia itu berada di Asia. Cina merupakan peringkat pertama negara dalam hal populasi terpadat ya, dan India juga mendekati populasinya lebih dari 1 triliun dan diikuti oleh Amerika Serikat bahkan oleh Indonesia. Jadi kita termasuk salah satu negara yang memiliki populasi terbanyak di dunia. Oke, dengan adanya perubahan atau kepadatan penduduk ini tentunya akan berpengaruh pada karyawan-karyawan ya atau calon karyawan yang ada di multinational company yang berdiri di negara yang padat penduduk tersebut. Nah, perusahaan Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan atau apa sih kunci utama dari suksesnya International Human Resource Management ini pada multinational company atau perusahaan multinasional. Nah, pada umumnya perusahaan multinasional ini akan menawarkan nilai tambah ya pada karyawannya untuk menambah pengetahuan mereka yang diperoleh dari anak perusahaan mereka yang ada di seluruh dunia. Jadi enak ya, jadi karyawan di sana difasilitasi pada umumnya untuk mengupgrade pengetahuannya dengan training atau hal sebagainya, dan bisa jalan-jalan juga keluar dunia, ke seluruh dunia maksudnya. Nah, dalam hal ini salah satu kunci daerah berkembang untuk manajemen sumber daya manusia adalah globalisasi bisnis yang memerlukan sumber orang yang tepat untuk mengisi posisi di luar negeri maupun manajemen yang efektif pada staf mereka selama bertugas dan menggantikan posisi satu sama lainnya. Nah,
Penugasan internasional semakin dianggap hal yang bagus ya dalam transfer pengetahuan dan menjadi hal yang penting untuk memajukan atau memotivasi karyawan yang ada di sana. Nah, jadi di sini ada kunci sukses ya di dalam bukunya ini dilihat terdapat dari contohnya ini ada 3 bagian yang dapat meningkatkan performance dari suatu perusahaan multinasional. Seperti ada strateginya, misalnya dari full exporting worldwide ya mendunia, terus dari bagaimana dia bersikap pada globalisasi, kemudian dia bagaimana maju atau moving forward dan against atau melawan kompetitorsnya di seluruh dunia. Yang kedua adalah kemampuan dari organisasinya, yang misalnya membangun leadership, training ya seperti inovasi, renewal, pembaruan ya, knowledge transfer tadi dengan memindahkan misalnya tenaga kerja atau karyawan yang ada di negara Indonesia misalnya ke negara ASEAN yang lain seperti Singapura maupun dia ke Thailand ya dan lain sebagainya untuk transfer knowledge. Jadi perusahaan multinasional ini tetap bisa mencapai tujuannya ya dengan transfer knowledge ini. Kemudian ada organizational struktur, di mana struktur organisasi itu juga sangat penting ya dalam global mengoptimalisasi global performance dari sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah memanage dari sebuah proses, misalnya dengan mentransfer karyawan yang best practice atau yang paling bagus, kemudian menstimulasi transfer tersebut untuk meningkatkan sifat kritis dari atau talent dari karyawan. Oke, tadi sudah kita pelajari ya terkait faktor internal eksternal dari secara global yang mempengaruhi manajemen tenaga kerja secara global. Kemudian kita juga sudah lihat bahwa bagaimana kultur itu berpengaruh, dan juga globalisasi atau migrasi dan demografi dari sebuah negara itu mempengaruhi tenaga kerja atau manajemen tenaga kerja global. Oke, sekarang bagaimana sih cara untuk memplanning atau merencanakan global human research atau sumber daya manusia yang global ini? Oke, jadi perencanaan sumber daya manusia global juga harus tanggap ya terhadap kebutuhan dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang dari organisasi yang ada di seluruh dunia itu atau multinational company itu. Sebagai contoh, jika tujuan perusahaan dalam usaha bisnis internasional hanya berfokus pada eksplorasi di alam, kemungkinan besar akan masuk akal untuk pasokan tenaga kerjanya jangka pendek ya. Sementara untuk memenuhi permintaan kerja yang tidak pasti itu dapat disesuaikan. Jadi harus menyesuaikan dari jenis dari perusahaan itu seperti apa, kemudian kita bisa memplanning kebutuhan kinerja jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Jenis-jenis staf global. Nah, dalam staf global itu bisa melakukan pendekatan khusus untuk staf global. Nah, staf global dapat dipilih atau terdapat 3 jenis staf global yang berbeda ya, 3 jenis sumber daya manusia internasional yang berbeda, dari expatriate, host country national atau HCN, dan third country national atau TCN. Nih, sudah kita planning mau warga negara yang mana atau tenaga kerja yang sumbernya dari mana atau jenisnya seperti apa. Sekarang requirement-nya. Nah, dalam requirement atau dalam recruitment itu faktor penting yang harus diperhatikan itu adalah tingkat karyawannya, termasuk strategi bisnis perusahaan, tahapan perusahaan, dan pembangunan secara internasional. Jadi kita harus lihat dari sesuai dengan job desk maupun job specification dari suatu pekerjaan dalam menyerap pembatasan pemerintahnya seperti apa,
kebijakan insentif, pertimbangan social culture, kemudian rencana untuk individu, perkembangan organisasi, faktor situasional juga harus diperhatikan dalam perekrutan global. Nah, dalam karyawan baru yang global ini juga harus diperhatikan seorang manajer sumber daya manusia global harus memperhatikan peran strategis dalam pelatihan dan pengembangan di pasar global. Nah, pelatihan ini memainkan peran sentral dalam pelaksanaan efektif dari organisasi baik secara pelayanan jasa maupun barang ya. Nah, sehingga suatu perusahaan harus merencanakan pelatihan ini dengan baik. Multinational company atau perusahaan multinasional dapat memformulasikan strategi yang cemerlang atau implementasinya efektif juga, terutama untuk penambahan pengetahuan ya, knowledge, transfer knowledge, kompetensi, sehingga karyawan itu memiliki kualitas yang tinggi serta komitmen yang baik untuk perusahaan tersebut ya. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa pelatihan ini memiliki peran strategis dan merupakan kontribusi kunci dalam pengembangan tenaga kerja global ya, serta konsep dan prinsip dasar untuk memandu kegiatan-kegiatan serta pengembangan global dari perusahaan tersebut. Nah, pertimbangan khusus yang harus diperhatikan dalam multinational company itu memastikan bahwa pelatihan atau pengembangannya berjalan dengan efektif dan seluruh ekspatriat atau host national country-nya maupun international country dari karyawan tersebut dapat menjalankan tugas. Nah, dalam hubungan karyawan ini atau global employee relations itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti serikat buruh dan peraturan perundang-undangan pemerintah. Tantangan ini menjadi penting ya bagi hak asasi manusia dan pekerja di tempat kerja global yang biasanya atau pada umumnya ada beberapa yang meliputi tenaga kerja paksa atau hak asasi manusianya kurang diperhatikan dan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja serta ketidakamanan serta perpindahan ya dari pekerja tersebut. Jadi hal ini juga menjadi masalah yang besar dalam global employee relation ya, karena beberapa negara atau perusahaan terkadang memperlakukan karyawannya kurang baik atau kurang adil. Nah, dalam hal ini multinational company juga dapat melakukan banyak hal untuk mengefektifkan kebijakan dan praktek dari untuk kesehatan karyawan maupun praktek yang adil dan tidak diskriminatif, komunikasinya terbuka, keterlibatan, pengembangan karyawan, pengelolaan disiplin yang efektif dan perlu diperhatikan sehingga karyawan juga. Oke teman-teman, jadi sekian ya pembahasan terkait International Human Resource Management atau Global Human Resource Management dari buku Charles itu sendiri. Oke, semoga informasi yang aku berikan terkait human management research sharing ini bermanfaat ya. Dan kalian kalau mau tahu lebih lanjut lagi bisa cek di buku itu yang sudah ada di depan tadi maupun di berbagai buku sumber daya SDM lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan juga like serta komennya ya. Jadi kita sharing-sharing bareng lagi. Jadi kita lebih terbuka lagi wawasannya khususnya terkait sumber daya manusia. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, tetap stay at home and stay safe